Kalau kalian merasa kehidupan kalian upgrade, mungkin sport car ini cocok untuk kalian pertimbangkan karena mobil ini sangat luar biasa, praktikal, kencang, dan juga irit. Ini adalah Porsche 992.2 Carrera GTS T-Hybrid 2025. Panjang sekali namanya. Kenceng sekali. Sebelum nanti kita kupas mobil ini luar dalam, kita rasakan bagaimana berkendaranya. Mungkin gue mau berterima kasih dulu kepada Garage House serta Focus Motor Pick 2 karena sudah meminjamkan mobil ini. Wah, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa dan sekarang kita bahas. Porsche ini adalah mobil hybrid, teman-teman. Nggak seperti Suzuki ada mild hybrid, nggak seperti Toyota ada hybrid synergy drive, nggak seperti mobil-mobil lainnya hybrid untuk efisiensi, tapi khusus yang mobil 992.2 Carrera GTS ini punya mesin baru. Ini mesin 3600 cc, flat six dan single turbo, tapi turbonya hybrid turbo. Jadi kalau kalian belum tahu, mungkin yang sebelumnya itu mereka pakai 3000 cc twin turbo, ketika di-upgrade ke yang 992.2 ini alias tahun terbaru dari Carrera atau 911 di tahun 2025, digantilah mesinnya ke 3600 cc single turbo. Turbo hybridnya itu seperti ada di mobil F1, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia itu di low RPM, maka ada motor listrik yang memutar turbo tersebut biar turbo boostnya itu cepat masuk, dan ada juga motor listrik satu lagi di antara mesin dan juga gearbox. Nah, mesin 3600 cc ini menghasilkan 485 PS. Namun, setelah ditambahkan dengan si motor listrik yang berada di antara mesin dan gearbox, tenaganya sekitar 540 PS dan 610 Nm. Dengan 540 PS dan 610 Nm disalurkan ke 8 speed Porsche double couplung gearbox, dan ke roda belakang mobil ini bisa menempuh 0 ke 100 di 2,9 detik dengan top speed 312 km per jam. Mobil sport car, supercar harian, tapi bisa sekencang itu adalah salah satu specialty yang tidak semua pabrikan bisa buat. Oke, sekarang kita bahas eksterior dari mobil yang spesial ini. Kenapa gue bilang spesial? Mobil ini selain optionnya banyak sekali yang dicentang, tetapi mobil ini punya warna yang mungkin jarang kalian lihat di Porsche lain. Ini adalah warna PTS Bahama Yellow. Jadi kalau kalian lihat spec sheet dari mobil ini, harga dari option warna ini saja itu harganya sekitar 9.000 euro alias 170 juta. Jadi cat yang dinempel di mobil Porsche ini berharga lebih atau setara dengan LCGC baru zaman sekarang. Wah, luar biasa ini mobil. Tapi ya begini, ini adalah suatu Porsche. Jadi mereka itu selalu punya karakter, ya kalau kasarannya seperti kodok ya. Jadi mobilnya itu mesinnya berada di belakang, kemudian dia itu tidak terlalu besar, tapi untuk 911 ini memang lebih besar dan lebih lebar dibandingkan Cayman. Tapi ukurannya tuh pas semuanya. Nah, kalau kita lihat ke bagian depan, di sini teman-teman ada lampu matrix Porsche, dan ini di dalamnya ada tulisan Porsche. Jadi kalau kalian ngerasa orang itu belum tahu ini sih mobil apa gitu, nah kalian tinggal tunjukin tulisan Porsche di dalam lampunya. Dan tulisan Porsche ini ikut nyala seiring dengan lampu matrix yang ikut dinyalakan juga. Kita lihat bawahnya teman-teman. Yang membedakan dengan Porsche 992.2 yang non GTS atau dibandingkan dengan 992.1, ya ini ada slot seperti ini, vertikal seperti ini, dan ini itu aktif teman-teman. Jadi dia itu akan menyesuaikan kecepatan dan suhu, apakah dia harus dibuka ataupun ditutup. Dibuka dia akan masuk ke dalam radiator, tapi mungkin akan menimbulkan drag coefficient yang lebih tinggi, tapi kalau ditutup juga menghalangi udara masuk ke dalam radiator. Dan itu adalah salah satu pembeda untuk yang 992.2. Jadi meskipun ini adalah mobil Porsche yang mungkin kalian pikir ini adalah suatu sport car ya, tapi di bagian depannya ada kamera dan radar yang besar banget. Bukan cuma radar di bagian depan, tapi di bagian kaca sini ada kamera-kamera atau sensor yang bakal membantu advanced driving assistance dari mobil ini. Jadi mobil ini meskipun kencang, tapi harusnya juga bisa berkendara dengan jauh lebih enak, nyaman, dan safe pakai fitur-fitur seperti ini. Nah, sekarang nih, lihat nih. Ini adalah Porsche Carrera GTS namun dengan option panoramic sunroof. Jadi tidak semua Carrera GTS itu punya panoramic sunroof, tapi yang ini bisa dibuka teman-teman. Kalau di bagian belakangnya, salah satu ciri icon dari Porsche 911 Carrera yang 992. Dia itu bentuk lampunya seperti ini, pipi tulisan Porsche diintegrasikan ke bawah lampunya. Dan ketika ini nyala, ini adalah suatu keindahan yang kalian bisa admire, apalagi di sore atau malam hari. Salah satu perbedaan di
992.2 adalah bagian buritan bawah atau diffuser ya teman-teman. Nah, lihat deh, diffusernya ini dia ada dua knalpot ya, tapi dia itu agak berjarak dan dia itu punya carbon fiber di sini dan ada knalpot roket. Yes, bener. Ini adalah salah satu option yang kalian juga bisa tick. Dan mobil ini juga punya option sport exhaust. Jadi itu bisa diaktifkan secara Valvetronic dari dalam. Nanti suaranya kita akan dengerin seperti apa. Kita lihat kaki-kakinya di bagian depan. Ini adalah velg dengan center lock. Jadi kalau kalian ngerti mobil di rumah tuh ada yang bisa punya PCD 4x100, 5x100, 5x114. Mobil ini punya center lock. Jadi hanya satu nut ini yang mengunci velg itu masuk ke dalam as roda. Tapi ini adalah sistem yang sangat kuat dipakai di balap. Keunggulannya adalah lebih gampang ketika kita masuk pit stop untuk diganti-ganti komponen kaki-kakinya. Bagian depan ini bannya pakai Pirelli P0 R ya, dengan ukuran 245/35 ring 20. Dan di dalamnya di sini ada kaliper dan rotor yang sangat besar khas Porsche. Karena Porsche selalu terkenal dengan drivability, control. Jadi mereka itu memasukkan rem yang juga sangat powerful di bagian depan. Nah, mobil ini karena rear wheel drive, maka dia itu punya roda belakang yang sangat lebar, teman-teman. Ini adalah velg yang sama dengan depan, bedanya ringnya beda. Ini adalah ring 21 inch. Lebih besar satu, sama-sama center lock seperti di bagian depan. Velg ini dimasukkan ke ban Pirelli P0R dengan ukuran 315/30 ring 21. Jadi sangat besar sekali ya dibanding depan yang 245, yang belakang itu 315. Rear wheel drive harus punya traksi yang banyak di bagian belakang sini. Di bagian samping memang simpel, hampir mirip dengan Porsche 992 yang sebelumnya. Tapi bedanya di mobil yang ini kalian bisa lihat ada option dari spion carbon fiber, termasuk dengan sedikit trim di pilar A dan ada side skirt berwarna hitam di bagian bawah sini. Dan karena ini adalah trim yang lebih tinggi dibanding Carrera S atau 4S, maka di sini ada tulisan GTS. Di beberapa model dia tulisannya adalah T-Hybrid, menunjukkan kalau mobilnya adalah mobil hybrid yang berbeda. Karena untuk yang Carrera S atau 4S mesinnya belum hybrid. Karena mesin Porsche ini berada di belakang, maka yang bagian depan adalah sebuah penyimpanan alias front trunk alias frunk, teman-teman. Jadi setelah kita buka seperti itu, kita bisa angkat. Nah. Wow, ini adalah storage yang cukup besar di bagian depan dari Porsche 911 Carrera GTS. Ada kit-kit yang bisa kita lihat, toolkit untuk mengisi angin dari ban, ada lampu. Meskipun ini adalah mobil yang sangat praktikal, tapi gue rasa orang-orang yang membeli mobil seperti ini tidak menggunakan mobil ini untuk belanja atau apapun itu. Tapi meskipun itu bisa terjadi, kita bisa taruh ke bagian frangnya yang ternyata sangat akomodatif banget. Oke, sekarang gue akan masuk ke mobil Porsche 911 Carrera GTS yang terbaru ini. Wow, kita harus pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita membahas interior, sekarang kita akan nyalakan dulu mobil ini di dalam mode sport. Sekarang kita kontak on dulu. Jadi dia itu akan menyalakan komponen elektriknya dan kita bisa ganti ke Sport Plus, menyalakan si knalpot, dan sekarang kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. 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 Dan dia masih di warm up phase ya, suaranya mantap sekali. Kita tunggu dulu sampai dia itu. Nah, jadi yang paling gue rasakan dari mobil ini, dia itu tidak ada starternya. Jadi tidak ada suara ataupun getaran cek 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 brung gitu, nggak ada. Semuanya itu instan. Karena apa? Mobil ini punya motor listrik hybrid. Meskipun baterainya kecil dan segala macam, itu bisa digunakan untuk menyalakan mesin. Jadi tidak perlu untuk ada motor starter dengan suara seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya gue mau mendengarkan dulu nih suara knalpot flat six 3600 cc turbo ini tanpa si valve-nya dibuka. Suaranya hanya seperti ini. Halus sekali. Nah, kalau kita masukkan sport exhaust, baru dia ada sedikit gerungan. Wah, sebenarnya bedanya sangat kecil ya. Nah, kita sekarang bisa masukkan ke sport, normal, dan mobil ini langsung mati. Jadi meskipun dia hybridnya tidak se-strong dari mobil-mobil biasa yang mementingkan fuel efficiency, tapi ternyata ketika kita masukkan ke normal atau eco atau wet, ya udah mobilnya udah berhenti gitu aja. Mobil yang gue bilang ini praktis itu ditunjukkan sampai ke bagian dalamnya. Yang pertama akan gue lakukan adalah gue akan membuka tray dari panoramic sunroof ini.
Nah, jadi sedikit ada light yang masuk ke dalam interior sehingga kalian bisa melihat interiornya lebih terang lagi. Dan ini adalah salah satu option yang tidak dimiliki oleh Carrera GTS standar. Jadi kalian harus ngetik itu option, baru dia itu akan muncul si sunroofnya. Nah, sekarang membahas interior dari mobil ini adalah salah satu bentuk interior yang sebenarnya dibilang mewah sekali enggak. Jadi kalau kalian bandingkan dengan mungkin BMW seri 7 atau mungkin interior dari Mercedes-Benz S-Class atau bahkan E-Class, mereka itu lebih luxury. Kalian bisa lihat di sini ada carbon fiber, terus ada infotainment system 12,6 inch dan ada cluster yang full digital. Ini adalah salah satu perbedaan juga. Kalau yang sebelumnya itu Porsche 992.1 masih menggunakan analog cluster, jadi masih analog. Tapi yang ini dibuat full digital. Lalu di bagian tengah teman-teman, kalian lihat di sini, ini adalah Porsche Chrono. Kalau kalian lihat bagian tengah di sini ada beberapa tombol yang bisa kalian pencet. Salah satu di tengah itu adalah hazard, ini untuk mengaktifkan knalpot sportnya. Kemudian ini untuk mematikan stability control, ini untuk mengencangkan suspensinya. Dan yang kiri adalah lifter. Pengen gasruk gitu ya, kalian tinggal pencet lifter ini. Ini ada tulisan front end is racing dan mobil ini udah siap untuk kita bawa-bawa turun ke basement, naik ke atas basement biar nggak gasruk. AC-nya ini masih model yang tidak full capacitive touchscreen, jadi masih ada button-button untuk menaikkan suhu, mengurangi fan, dan segala macam. Nah, Porsche itu selalu terkenal dengan practicality-nya. Jadi di bagian tengah sini kalian bisa buka, termasuk wireless charging yang bisa kalian nyalakan di sini. Ini adalah infotainment system 12,6 inch. Ini ada media, ada car. Jadi kita bisa melakukan setting nih dari drive mode-nya yang bisa kita atur secara individual dari Sport Plus, Sport, Normal, dan juga Wet gitu ya. Di sini juga ada assistance, jadi ada adaptive cruise control-nya dan segala macam. Kemudian di bagian trip sini dia bisa menunjukkan kalau ini adalah mobil hybrid. Baterainya ditaruh di depan 1 kWh, lalu di antara mesin dan transmisi di sini ada motor elektrik, dan di tab comfort sini kalian bisa melakukan adjustment ke ambient lighting ya, switch on lights, lalu ada colornya juga, dan ini mungkin tidak terlalu terlihat kalau siang, tapi kalian bisa lihat di malam kali ya. Dan mobil ini juga bisa kita atur climate-nya di sini ya kan. Jadi arah semburan AC-nya itu bisa kita atur semuanya. Mobil ini punya kamera 360 yang sangat canggih dan kameranya sangat bagus, grafiknya sangat bagus. Kalau kita putar-putar, wow, canggih sekali teman-teman. Jadi meskipun mobil ini adalah mobil sport, tapi kalian tetap bisa mengoperasikan mobil ini dengan sangat aman semuanya. Jadi ketika kita jalan, itu dia punya sensor mendeteksi seberapa dekat kita dengan depan, dengan belakang, dengan samping, dan semuanya itu akurat dengan grafik yang sangat luar biasa. Selain itu, kita punya tab performance. Jadi di sini kita bisa lihat kondisi dari si bannya, berapa presentasi brake dan throttle yang diinjak. Nah, jadi kalau kalian lihat ketika kita gas mobil ini, turbo ini itu akan spool dengan elektrik. Jadi dia memberikan tonjokan itu dari motor elektrik yang disambungkan ke turbo. Oke teman-teman, sekarang kita coba bagaimana berkendara di Porsche 911 Carrera GTS yang 2025. Kita nyalain dulu. Gue pengen mendengarkan knalpotnya nih. Terus kita start stop. Wah, suaranya langsung. Oke, sekarang kita sesuaikan dulu teman-teman. Semua settingan setir, ini semua itu elektrik. Wah. Nah, tapi kita nggak perlu di Sport Plus, mungkin kita bisa taruh normal. Dan sekarang mari kita jalan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu hal paling pertama yang gue rasakan di mobil ini adalah radius putarnya yang sangat enak. Mobil ini juga dilengkapi dengan rear wheel steering. Jadi bagian belakang atau axle belakangnya itu bisa ikut berputar sedikit. Pertama kali kita jalan ya, mobil ini rasanya seperti mengendarai mobil biasa. Ya, semuanya setirnya sangat enak sekali. Bedanya setirnya ini berbahan Alcantara fisiknya teman-teman. Untuk memutar setirnya juga sangat enak. Ketika kita bermanuver itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. AC-nya dingin, kemudian suaranya juga tidak terlalu mengganggu ya. Sekarang kita coba gas ke setengah dulu. Wow, karena dia itu pakai turbo hybrid, punya elektrik, motor kencang sekali dari awal. Dia tidak ada penunda-penundaan, jadi ketika kita gas setengah pun langsung mobil itu terasa wut seperti itu. Wah, mungkin beberapa kali gue menyicipin mobil sport atau supercar ya. Mereka itu punya karakter yang keras, setirnya itu juga berat, tapi ini tidak ada di Porsche 911 ini. Meskipun dia itu punya kapabilitas seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita masukin ke Sport Plus, knalpotnya pun berubah, ya kan? Lalu respon mesinnya itu langsung jauh lebih responsif. Tapi
mobil ini tetap masih bisa daily drivable. Jadi tidak heran teman-teman kalau banyak sekali orang-orang membeli Porsche 911 itu untuk harian. Sekarang kalau tadi setengah, kita mau sedikit dalamin lagi gasnya. Tapi karena mobil ini rear wheel drive, jadi kita harus hati-hati. Meskipun ini Porsche, tapi rear wheel drive adalah rear wheel drive. Wow! Wow! 540 horsepower, 610 Nm, tapi rasanya masih bisa dikontrol. Ya, cukup mengkagetkan. Cukup mengkagetkan. Dia punya dorongan akselerasi dari mesin bensin, kemudian dia juga punya dorongan dari elektriknya, jadi semuanya itu langsung blar gitu. Gimana menurut lu, men? Nih gue sama videografer gue, rasanya nonjok ya? Gue takut karena rear wheel drive sih. Iya, tapi ternyata dia tuh punya stability control cukup nonjok sih, men. Kalau dibandingin sama GTR kemarin yang Nismo, jauh sih, ini no lagging banget. Iya, Dia jadi gasnya spontan. uhuy. Energi dan segala macam, dia ada battery charge state. Nah, ngomongin efisiensi bahan bakar, Porsche 911 itu memang sebuah sport car. Jadi kita nggak bisa untuk menyamakan dia dengan mobil-mobil biasa yang hybrid. Tapi untuk sebuah sport car dengan 8 speed PDK bukanlah mobil yang cukup boros. Bahkan kalau mobil ini ada di tol, kita bisa punya konsumsi bahan bakar bisa 111, 112 atau bahkan lebih. Jadi mobil ini untuk harian adalah mobil yang cukup perfect. Gue tidak akan melakukan launch control di mobil ini, tapi gue pengen menunjukkan skema launch control itu seperti apa. Dengan masuk ke Sport Plus, terus remnya harus full, gasnya harus full. Udah, itu dia launch control. Tapi balik lagi, launch control itu stres di gearbox, di ban, di as roda. Jadi untuk mobil-mobil yang harus kita jaga kondisinya ini tidak perlu ya. Tapi untuk masuk ke Sport Plus ngerasain, wah. Dan suspensinya ini kalian bisa rasakan ya di jalan seperti ini. Itu suspensinya itu masih empuk, masih enak, tidak terlalu intimidatif. Ini kalau kalian ada di normal mode, handlingnya ya begini saja, enak sekali. Tuh, setirnya enteng ya kan? Setirnya enteng, terus dia nurut. Masukin dulu ke Sport Plus, 10 miles per hour kita. Wow, mobil ini tuh nggak kerasa gede gitu teman-teman. Jadi mobil ini terasanya kecil ya kan, meskipun mobil ini nggak sekecil Cayman, tapi 911 being 911 dia itu cukup lebar. Dan dari tadi kita muter-muter teman-teman, di sini kelihatan kalau mobil ini sedang melakukan charging baterinya. Sekarang baterinya ada di 63%. Jadi dia itu akan lebih siap ketika kita itu siap sedia untuk performa yang langsung tiba-tiba mendadak nger gitu, dia langsung siap. Mobil ini tidak mempunyai wastegate teman-teman. Mobil ini nggak punya wastegate, mobil ini nggak punya blow off. Jadi ketika turbo itu terlalu cepat berputar, energi kinetiknya itu diserap kepada baterai. Jadi ujung-ujungnya semua energi yang bergerak segala macam itu masuknya ke baterai. Nah, jadi kalau kita berputar seperti ini, kalian bisa lihat ini ada kamera 360, dia bisa mendeteksi di mana kita harus melihat dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dan semua itu pakai grafik yang sangat bagus sekali. Oke, sekali lagi kita mau merasakan akselerasi dari Porsche 911 Carrera GTS. Bismillahirrahmanirrahim. Gila aja. Kenceng teman-teman, kenceng sekali. Kenceng banget. Ini jauh lebih kenceng dibanding mobil-mobil lain yang kita tes. Dari mobil-mobil yang mungkin horsepower-nya sama 600 atau bagaimana, tapi mobil ini jauh terasa lebih kenceng. Wah, barusan adalah pengalaman yang bener-bener nggak terlupakan teman-teman, karena ternyata Porsche 911 Carrera GTS ini adalah salah satu sport car yang bukan cuma kencang banget in today's standards, tapi juga sangat praktikal, nyaman, dan semuanya itu bisa dijangkau dan bisa dikendalikan dengan sangat baik. Yang tidak bisa dijangkau mungkin adalah harganya teman-teman. Ya, itu sekarang. Teman-teman, ini mobil ini dijual dengan harga 6,6 miliar rupiah. Kenapa mahal? Karena option tadi yang gue sebutkan, beberapa optionnya itu berharga 38 euro.
atau sekitar 700 jutaan. Dan warna Bahama Yellow ini yang seperti tadi gue bilang itu seharga 170 juta. Ini memang mobil yang sangat mahal, tapi gue rasa ini adalah mobil yang sangat tepat bagi orang yang pantas untuk mendapatkannya. Gue sih berharap kalau misalkan dibolehkan untuk dititipin sama yang di atas, gue pengen banget punya Porsche 911. Bisa itu Carrera biasa, bisa itu Turbo S, bisa itu GT3 Touring atau apa. Tapi Porsche adalah salah satu mobil yang perfect sehari-hari dan nggak bisa dikatakan lagi oleh kata-kata tentang mobil ini bagaimana ceritanya. Semuanya itu sangat-sangat enak sekali. Oke, itu aja. Kalau kalian suka review seperti ini, jangan lupa untuk subscribe gue di channel gue di @rafitohumam. Dan jangan lupa untuk follow gue di @rafitohumam juga di Instagram dan TikTok. Dan terima kasih untuk Garage House serta Focus Motor Pick 2 sudah meminjamkan mobil ini. Dadah!